Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Kurniawan dengan NIM 2011290092. Video tugas UTS Fonologi. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yaitu fon. Selanjutnya, objek fonemik. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara kita itu banyak ragamnya. Bunyi-bunyi itu dikelompokkan ke dalam unit-unit yang disebut fonem. Fonem inilah yang dijadikan objek penelitian fonemik. Jadi, tidak seluruh bunyi bahasa yang bisa dihasilkan oleh alat bicara dipelajari oleh fonemik. Bunyi-bunyi bahasa yang fungsional yang menjadi kajian fonemik. Perbedaan antara bunyi K pada kata cocok dengan kata K pada kelompok kata bercocok tanam bersifat fungsional, sebab cocok yang pertama diucapkan dengan kata velar, sedangkan cocok yang kedua diucapkan dengan K hamzah dan cocok pada kedua kata tersebut berbeda arti. Kata yang pertama diucapkan cocok dan yang kedua diucapkan coco. Terdapat beberapa perbedaan kenyataan pada contoh sebelumnya adalah K pada kata paku, amki, dan bapak. Walaupun ketiga bunyi K tersebut berbeda ucapannya, perbedaan itu terjadi karena pengaruh lingkungan dan posisi bunyi K itu sendiri. Posisi bunyi K pada awal kata dan K pada akhir kata menyebabkan terjadinya perbedaan ucapan. Demikian juga pengaruh bunyi vokal yang mengikutinya. Selanjutnya, fonemisasi. Fonemisasi merupakan prosedur atau cara menemukan fonem-fonem yang ada dalam suatu bahasa. Karena bunyi bahasa banyak sekali jumlahnya, tentunya fonemisasi merupakan prosedur menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan arti. Dalam fonemisasi ini ditempuh 3 tahapan secara umum yang harus ada dalam setiap pencarian fonem-fonem suatu bahasa. Tahapan-tahapan tersebut ialah yang pertama, penyusunan, yang kedua, perbandingan, dan yang ketiga yaitu penggabungan. Yang pertama, tahapan penyusunan. Pada tahapan ini diusahakan pencatatan terhadap segala kemungkinan perbedaan bunyi bahasa fungsional dapat membawa perbedaan arti. Bunyi-bunyi bahasa tersebut, baik yang terdapat pada awal kata, tengah kata, maupun akhir kata, harus dicatat semuanya. Selanjutnya, pada tahap perbandingan. Pada tahap perbandingan, secara sederhana, hasil penyusunan tahap pertama dibanding-bandingkan untuk menentukan bunyi manakah yang menyebabkan perbedaan arti. Untuk mempermudah usaha perbandingan ini, dapatlah kata-kata tersebut disusun dalam paradigma. Pada tahapan penggabungan, diusahakan tindakan-tindakan penggabungan atau inventarisasi dari hasil perbandingan tahapan kedua pada sebelumnya menjadi satu, sehingga akan dijumpai sejumlah bunyi bahasa yang mempunyai fungsi membedakan arti. Selanjutnya, distribusi fonem. 1. Distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, morfem, atau kata. 2. Dalam satuan yang lebih besar dari fonem itu, terdapat 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu posisi awal atau inisial, posisi tengah atau medial,
dan posisi akhir atau final. 3. Sebuah fonem berdistribusi awal apabila letaknya terdapat pada awal satuan itu dan disebut berdistribusi medial apabila fonem itu terletak di tengah satuan itu, serta berdistribusi final bila fonem itu terletak pada akhir satuan itu. 4. Terdapat 4 cara menentukan distribusi suatu fonem, yaitu tutur, dalam morfem, dan dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Selanjutnya, variasi fonem. 1. Variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya. 2. Variasi fonem disebut juga variasi alofonis, yaitu alofon atau realisasi fonem dalam suatu lingkungan. 3. Variasi bebas adalah variasi fonem yang tidak mengubah makna pada suatu lingkungan tertentu. Variasi bebas dapat terjadi karena ketidaksengajaan atau karena dialek. Selanjutnya, bunyi bahasa. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. Untuk menetapkan apakah semua bunyi berstatus sebagai fonem atau bukan, harus dicari pasangan minimalnya. Fonem merupakan konsep yang abstrak. Di dalam pertuturan fonem direalisasikan dalam bentuk alofon-alofon yang sesuai dengan lingkungannya. Di dalam kajian fonologi, alofon-alofon yang merupakan realisasi sebuah fonem dapat saja dilambangkan secara akurat dalam wujud tulisan atau transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah penulisan pengubahan menurut bunyi dan tandanya adalah di dalam transkripsi fonetik ini, setiap alofon termasuk unsur-unsur supramentalnya dapat digambarkan secara tepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.